Apa? Kau bilang kau di rumah dan belasan celana dalammu hilang? Kau tidak berpikir ayah tirimu yang mencurinya, kan? Tapi, saat aku berusia 8 tahun, ibuku menikah dengannya dan membawaku ikut. Ayah tiriku selalu baik padaku. Kakakku tersayang, kau tak pernah tahu. Aku sarankan kau pergi periksa kamar ayah tirimu. Apakah celana dalamku benar-benar ada di kamar ayah tiriku? Chika, apa yang kau cari? Di lemari ayah? Kau? Chika, apa yang kau lakukan di kamar ayahmu? Ibu, dia? Chika menyebarkan celana dalamnya, jadi aku mengambilnya. Kau sudah dewasa sekarang, dan kau masih membiarkan pakaianmu berserakan, kau bahkan butuh ayahmu untuk membereskan setelahmu. Kau tidak tahu malu. Tidak, ibu, dia sengaja melakukannya. Aku menikah dengan keluarga ini bersamamu saat kau berusia 8 tahun. Rian memperlakukanmu seperti putrinya sendiri? Jika bukan karena dia saat itu, kita akan kelaparan di jalanan. Kapan kau akan dewasa? Ayo, kita turun dan memasak. Maya, apa yang harus kulakukan? Aku terlalu takut pulang. Ayah tirimu melakukan ini padamu, dan ibumu tidak percaya padamu. Karena kau tidak bisa menghindarinya, kenapa tidak pindah? Ibuku tidak akan setuju. Kau bisa menikah. Menikah dan tinggal bersama suamimu. Menikah? Jangan khawatir, serahkan padaku. Aku akan mencarikanmu pria yang dapat diandalkan. Dasi hijau tua. Apakah pria yang disebut Maya dia? Sayang, meninggalkan pakaian dalammu di depan pintu. Sejak aku sadar ayah tiriku punya pikiran seperti itu tentangku, aku tidak tahan berada di rumah sedetik pun lebih lama. Menikah dan pindah adalah satu-satunya jalanku. Hai, aku Chika. Maya yang merekomendasikanku. Aku Chika, 22 tahun. Saat ini magang di Apex, tidak punya kebiasaan buruk. Kalau itu tidak masalah, aku ingin menikah secepatnya. Maya menjodohkanku dengan seorang pria tua. Permisi, kamu yang dikirim Maya? Tempat suci ini bagus untuk doa cinta. Cepat, berdoa pada Buddha agar mengirimiku seorang menantu perempuan. Kau dengar aku? Kemari dan beri hormat. Ibu, tidak perlu berdoa. Aku sudah punya seseorang yang kusukai. Apa kriteriamu untuk pasangan? Hanya tempat tinggal. Apa kau membawa KTP? Hah? Selamat atas pernikahanmu. Aku tidak percaya aku menikah dengan orang asing, seorang pria tua, begitu saja.
Terima kasih, Bapak Sterling. Kau buru-buru mencari tempat tinggal? Ya. Telepon. Kemas barang-barangmu, telepon aku, dan aku akan menjemputmu. Oke. Bapak Sterling, aku pergi sekarang. Kelinci kecil, akhirnya kau milikku. Bapak Sterling? Akuisisi Apex yang kita bicarakan terakhir kali, aku ingin hasilnya minggu ini. Ya, Pak. Tunggu, apa? Bukankah kau bilang terakhir kali bahwa Apex terlalu kecil untuk diakuisisi? Kenapa tiba-tiba berubah? Siapa di Apex yang begitu istimewa? Apa yang dilakukan Bapak Sterling di kantor catatan sipil? Cika, di mana kamu? Pria yang kujodohkan denganmu sudah menunggu di kafe sejak lama. Lalu siapa yang baru saja kunikahi? Tidak di rumah dan tidak membalas pesan. Nakal sekali hari ini. Ayah harus menghukummu. Untuk kabur dari ayah tiriku yang menyeramkan, aku memilih menikahi orang asing, tapi aku tidak pernah menyangka orang asing itu. Pamanku sendiri. Sahabatku, sekarang kamu jadi bibi Cika. Biasanya kalau lihat Paman Julian, aku saja tidak berani bernapas. Berani sekali kamu menikah dengannya? Hari ini dia juga pakai dasi hijau gelap, jadi aku salah orang. Kamu tidak tahu betapa menakutkannya Paman Julian. Sekarang setelah kamu menikah dengannya, pasti kamu akan di bawah kendalinya. Yang terpenting, ujian akhir akan segera tiba, jadi aku membelikan Cika dan diriku masing-masing sebuah jimat keberuntungan. Pasti manjur. Kamu ngapain? Kemari dan berdoa? Nenek dan Paman Julian, kenapa mereka ada di sini? Tidak perlu berdoa. Aku sudah punya orang yang kusukai. Paman Julian tidak pernah bicara sembarangan. Berarti dia memang punya seseorang yang disukai. Sekarang menikahimu mungkin hanya karena nenek mendesaknya untuk menikah. Bagaimana jika suatu hari orang yang disukainya muncul lagi? Apa yang akan kamu lakukan? Begitulah yang terjadi di drama. Jadi dia sudah punya seseorang yang disukai. Bapak Sterling, rapat dimulai 2 menit lagi. Apa ada yang perlu disiapkan? Halo, Bapak Sterling. Beri semua orang di perusahaan bonus. Ambil dari rekening pribadiku. Aku menikah hari ini. Aku ingin semua orang ikut bahagia. Menikah? Apa Ibu Sterling memperkenalkanmu dengan gadis kaya? Bukan. Dia seseorang yang kusukai. Bapak Sterling, bisakah kita bercerai? Paman Julian, aku salah mengira kamu orang lain hari ini. Maaf. Kamu melakukan kesalahan? Tidak, tidak. Karena kamu yang melamar, kamu harus bertanggung jawab padaku. Cika, kencan buta sudah menunggumu di kafe. Dia pakai dasi hijau gelap. Kelinci kecil, jangan coba-coba meninggalkanku. Kamu ngapain? Sayang, biar ayah membantumu menjadi wanita sejati. Lepaskan aku. Ada apa dengan aktingmu? Saat ibumu dan aku sedang melakukannya di sebelah, kau bisa mendengar kami kan? Kau juga menginginkannya, bukan? Ayah bisa membantumu. Lepaskan aku. Tolong. 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 Cika, Cika, buka pintu. Cika. Kau tidak akan ingin ibumu tahu bahwa kau merayu suaminya, kan? Kenapa kau mengunci pintu tanpa alasan? Berapa kali harus kuberitahu, jangan kunci pintu? Tidak, Ibu, itu Rian yang masuk ke kamarku. Lalu kenapa dia masuk ke kamarmu? Rian membeli seluruh rumah ini. Atau ada sesuatu yang memalukan yang kau lakukan di kamarmu? Tidak, aku tidak. Baiklah, Cika bilang dia butuh privasi. Privasi apa? Aku ibunya. Dia bicara soal privasi padaku. Privasi itu untuk orang yang tak tahu malu. Jika kau tidak melakukan kesalahan, kenapa kau butuh privasi? Itu benar-benar bukan aku. Sekarang kau melawan, ya, aku bahkan belum berkata apa-apa, dan kau sudah berlagak jadi korban. Biarkan aku lihat rahasia memalukan apa yang kau sembunyikan. Ibu? Ibu?
Aku ada sesuatu yang ingin kusampaikan secara pribadi. Bagaimana cara bilang ke ibu, ayah tiriku melecehkanku? Chika, waktu itu ibumu adalah janda denganmu, dan kamu terus-menerus dibully. Sekarang, dia akhirnya menemukan seseorang untuk diandalkan. Kalau kamu terus bikin masalah, sebaiknya pikirkan konsekuensinya. Apa itu akan membuat ibumu sedih? Membuatnya menjalani hidupnya dengan tertunduk? Kamu makin keterlaluan. Ayahmu dan aku bekerja keras. Semua ini untuk apa? Semua demi kamu, tahu? Apa yang ingin kamu katakan padaku, ibu? Rian, dia ingin. Ibu, ada apa? Chika, kamu akan menjadi kakak perempuan. Kakak perempuan? Rian sudah lama menginginkan bayi ini sudah lama. Aku selalu mempertimbangkan perasaanmu. Jadi, aku menunggu sampai kamu dewasa untuk punya anak. Chika, Rian, dia sangat menyayangimu. Tahu? Kalau aku bilang yang sebenarnya ke ibu, dia pasti nggak akan bisa menerimanya. Sepertinya aku nggak bisa cerai sama Bapak Sterling sekarang. Aku harus pindah secepatnya. Bapak Sterling, bisa kita bertemu? Aku di sini. Bapak Sterling. Kita tidak akan bercerai. Kamu yakin? Aku pernah bicara soal cerai sebelumnya. Karena kamu paman sahabatku. Kamu pikir aku terlalu tua? Bukan. Aku. Apa ini benar-benar yang dibicarakan Maya? Paman Julian yang dingin dan galak itu? Chika, Ini. kamu yakin tidak akan menyesal? Tidak menyesal. Oke, kapan aku harus menjemputmu? Malam ini. Bisa? Aku akan berkemas. Pergi malam ini. Nenek? Kenapa nenek ada di sini? Aku tidak bisa menerimanya. Kamu bahkan tidak pakai nama belakang anakku. Anakku menghidupi ibumu sudah cukup, dan sekarang kamu, beban ini juga. Kalian berdua sangat beruntung. Ibu, minumlah air. Kamu mau membakarku? Ibu, kamu tidak apa-apa? Nenek, kamu, ibu baik-baik saja. Ibu, ada perlu apa hari ini? Ini semua karena kamu dan beban yang kamu bawa. Kamu tidak semakin muda. Setiap hari tinggal di rumah anakku. Itu tidak pantas. Jadi, ini sepupumu dari keluarga paman, Yaozu. Kalian cari waktu untuk menikah, lalu pindah ke rumah pamannya. Aku tidak akan menikah dengan sepupuku. Sebelum tahun baru, sepupuku main-main, kakinya patah, dan masih belum bisa berjalan dengan benar. Nenek, apakah kamu mencoba menjebloskanku ke dalam neraka mereka? Chika, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu pada nenek? Ibu, Chika masih muda, tidak perlu terburu-buru menikah. Muda, lihat dia, bertingkah seperti wanita licik. Aku dengar, beberapa anak perempuan mendekati ayah tiri mereka. Aku tidak. Baiklah ibu, kalian berdua berhenti bertengkar. Chika masih muda, belum cukup umur untuk menikah. Sayang, ayah akan merawatmu selamanya. Aku tidak butuh dukunganmu. Makanan yang kamu makan, pakaian yang kamu pakai, atap di atas kepalamu. Semua dari anakku. Dan kamu masih membantah, kamu benar-benar mencari masalah. Baik, aku akan pindah sekarang juga. Dia perlu pelajaran yang baik. Apa yang kamu lakukan? Aku pindah. Tidak, aku tidak akan mengizinkannya. Lagi pula, keluarga mana yang tidak pernah bertengkar? Kamu tahu bagaimana nenek? Tahan saja. Tapi dia mencoba menjualku ke keluarga paman. Apakah itu hal kecil? Bukankah ayahmu bilang begitu? Dia bilang akan merawatmu selamanya. Dengan ayahmu di sini, apa yang kamu takutkan? Dia sudah mendekatiku.
Dia ayahmu? Astaga, motif tersembunyi? Jangan konyol, omong kosong. Terakhir kali aku selesai mandi, aku melihatnya mencuri celana dalamku. Dia selalu memperlakukanmu seperti putrinya sendiri. Melipat celana dalammu, apa salahnya? Dia sudah mencucinya sejak kamu kecil dan melipatnya untukmu. Lalu terakhir kali aku mau tidur, dia masuk ke kamarku. Dia mengecekmu untuk melihat apakah kamu sudah tidur dan mengucapkan selamat malam. Ibu, kenapa ibu selalu menolak percaya padaku? Aku putri kandungmu. Kenapa ibu percaya orang luar daripada putrimu sendiri? Siapa yang kamu sebut orang luar? Kalau bukan karena dia selama ini, kita berdua pasti sudah mati kelaparan sejak lama. Keluarga Xiao sangat baik kepada kita. Bagaimana aku bisa membesarkan anak yang tidak tahu berterima kasih? Sejak kamu menikah, kamu selalu bekerja keras untuk keluarga Xiao. Nenek selalu tidak ramah padamu. Rumah dan mobil, semuanya adalah aset pranikahnya, dan gajimu harus diserahkan seluruhnya. Bagaimana sebenarnya keluarga Xiao pernah baik kepada kita? Aku menanggung semua penderitaan ini. Demi siapa? Dulu, kamu baru berusia 8 tahun. Denganmu bersamaku, apa kau pikir aku bisa menikahi orang kaya dan berkuasa? Bukankah itu semua demi kamu, beban? Ada apa? Bertengkar dengan Chika? Chika mengamuk dan bersikeras untuk pindah. Pindah? Dia hanya keras kepala. Ibu baru saja turun dan lupa membawa tasnya. Kenapa kamu tidak mengantarkannya? Aku akan bicara dengan Chika dan ngobrol baik-baik. Baik, aku pergi. Sayang, apa kamu mau meninggalkan ayah? Ibu, Ibumu? Dia pergi mengantar nenekmu. Dia tidak akan kembali untuk sementara. Chika, biarkan ayah menjadi pria pertamamu. Setuju? Nakal, ya? Kelinci kecil, buka pintunya. Ketemu, ini dia. siapa di sana? Rian, aku di sini untuk menjemput Chika. Chika tidak enak badan hari ini. Rian, Chika dan aku sudah punya rencana. Aku membawanya ke tempatku untuk berkumpul beberapa hari. Teman-teman kami di bawah menunggu kami. Kamu tidak akan menolak, kan, Rian? Tentu saja. Ayo. Untung kamu sudah pindah. Ayah tirimu itu sangat menyeramkan. Aku merinding semua. Terima kasih, Maya. Kalau kamu tidak datang tepat waktu, jangan sebutkan itu. Aku sahabatmu, ingat? Tapi kali ini, aku hanya menjalankan tugas untuk seseorang. Itu paman Julianku. Karena kamu tidak membalas pesan atau menjawab telepon, dia hampir menelepon polisi dan mendobrak pintu. Untung aku sampai tepat waktu. Paman Julian, terima kasih banyak. Kamu menangis? Ada yang mengganggumu? Paman Julian, kamu tidak tahu. Keluarga Chika. Tidak, aku baru saja terlalu lama main ponsel, mataku sakit. Paman Julian punya seseorang yang dia suka. Urusan keluargaku ini, sebaiknya aku tidak mengganggunya. Perutku sakit sekali. Apa aku sedang datang bulan? Chika, kamu baik-baik saja? Oh tidak, mobil Paman Julian terlihat sangat mahal.
aku membuatnya kotor. Apa yang harus aku lakukan? Aku juga tidak membawa. Aku celaka. Paman Julian benar-benar germofobia. Suatu kali aku makan di mobilnya, dia membuang mobil dan aku sekaligus. Sekarang, Paman Julian, maaf, aku membuat mobilmu kotor. Paman Julian, aku bisa jalan sendiri, turunkan aku. Jangan bergerak. Aku akan menggendongmu. Tunggu. Kalau aku akan jalan saja. Duduk. Aku akan melakukannya sendiri. Sandal wanita yang lucu sekali. Apakah mereka selalu disimpan di rumah Paman Julian? Seorang pria dengan statusnya memiliki barang-barang wanita di rumah itu wajar, kan? Aku melihatnya di toko kemarin. Ingat kamu suka jimat kelinci? Kupikir itu cocok untukmu. Dia, bagaimana dia tahu aku suka kelinci? Tidak bisa terburu-buru. Tidak bisa menakuti kelinci kecil pergi. Aku akan melakukannya sendiri. Paman Julian, di mana aku akan tidur malam ini? Ikuti aku. Kau akan tinggal di sini mulai sekarang. Ruangan yang begitu besar. Ini, mungkinkah ini kamar Paman Julian? Tidur terpisah dari istri baruku bukan gayaku. Bagaimana menurutmu, Chika? Paman Julian, aku. Jangan panggil aku Paman Julian. Kalau begitu aku panggil apa? Haruskah aku panggil sayang? Kamu bisa panggil aku Bapak Sterling. Saat kamu siap, kamu bisa panggil aku sayang. Bapak Sterling. Pergi mandi. Bapak Sterling, aku tidak mengira kita akan bergerak secepat ini. Dari mana pikiran itu muncul? Bajumu kotor. Kamu akan merasa lebih baik setelah mandi dan ganti pakaian. Lagi pula, aku sedang haid. Bapak Sterling mungkin tidak akan melakukan apapun padaku. Bapak Sterling, aku selesai mandi, aku sudah merapikan semuanya, jika Bapak perlu pergi. Air gula merah panas. Ini akan membantu kamu merasa lebih baik. Terima kasih. Dan ini. Sekarang kamu harus pergi mandi. Bapak Sterling terlihat dingin dari luar, tapi aku tidak pernah menyangka dia begitu perhatian, pasti karena dia lebih tua. Itu sebabnya dia tahu cara merawat. Chika, kamu benar-benar berani. Sekarang kamu di mana? Bukannya kamu bilang di rumah Maya? Mana Maya? Katakan yang sebenarnya sekarang. Kamu hanya akan menyusahkan Bapak Sterling. Maya, dia sedang mandi. Ibu, aku ingin tinggal di rumah Maya beberapa hari. Cuma malam ini. Kembali besok. Jangan membantah. Dengar, kamu terburu-buru meneleponku kembali. Mengatakan Chika menggunakan pergi ke sahabatnya sebagai kedok untuk begadang semalaman. Chika akhir-akhir ini bertingkah aneh. Aku hanya khawatir dia mungkin tertipu oleh orang-orang mencurigakan dan dibodohi. Di masyarakat sekarang, ada begitu banyak pria tua yang memangsa gadis naif seperti Chika. Saya, sebaliknya,
hanya memiliki satu putri kesayangan. Aku harus melindungimu dengan baik. Jangan biarkan siapapun menyentuhmu. Cika, kenapa ada pria di belakangmu? Cika, tepat di belakangmu. Kenapa ada seorang pria? Apa? Seorang pria? Pria apa? Di mana prianya? Ibu, Anda berhalusinasi. Di mana tepatnya kamu? Katakan padaku. Jangan berani kamu hanya. Putri kesayanganmu. Cika tidak akan melakukan hal gila. Pasti ada yang menyuruhnya. Tunggu sampai dia kembali. Dia kabur. Bagaimana bisa kembali? Ini rumahnya. Dia hanya mengamuk. Bukankah Cika? Segera mulai bekerja. Kamu adalah manajer di Apex. Pasti kamu akan bertemu dengannya di kantor. Silakan duduk. Sayang, aku hanya sedikit terlalu cemas. Jangan khawatir. Aku pasti membawa Cika pulang dan meluruskannya. Tidak mudah membesarkanmu, dan aku bahkan belum menikmatinya, namun kamu berani kabur? Lihat kemana kamu bisa lari. Ada apa? Urusan keluargaku hanya akan merepotkanmu, Bapak Sterling. Telepon dari rumah. Tidak apa-apa. Aku pergi tidur sekarang. Tunggu. Kemari, keringkan rambutmu. MM. Bapak Sterling sangat lembut. Aneh sekali. Meskipun ini tempat asing, aku merasa lebih nyaman di sini daripada di rumah. Kita punya banyak waktu. Selamat pagi, Nyonya. Nyonya, semua ini sudah disiapkan untuk Nyonya, pakaian, perhiasan, sertifikat rumah, dan mobil. Saya tidak yakin selera Nyonya. Untuk sarapan, saya sudah menyiapkan masakan dari berbagai daerah. Saya siapkan masing-masing satu. Kalau Nyonya tidak suka, bisa diganti kapan saja. Wah, banyak sekali. Tuan Sterling bilang ini adalah kebutuhan dasar untuk Nyonya Sterling. Di mana Tuan Sterling? Tuan Julian pergi ke perusahaan pagi-pagi tadi. Ini studio itu. Tuan Julian datang duduk sebentar setiap hari. Siapa yang ada di lukisan itu? Itu seorang perempuan. Saya pernah melihatnya sekali, waktu saya masuk bersih-bersih. Cuma sekali. Setelah itu, Tuan Julian tidak mengizinkan saya masuk studio lagi. Lukisan yang ia datangi setiap hari. Orang di lukisan itu pasti gadis favorit Tuan Sterling, ya? Ngomong-ngomong, saya rasa Nyonya, wajahnya sangat familiar. Nona Cika, ini Apex. Bisa Nyonya masuk untuk mulai hari ini? Saya segera ke sana. Martha, tadi kamu bilang? Karena gangguan itu, saya lupa apa yang saya katakan, jadi Nyonya, silakan lanjutkan. Di mana ya saya pernah melihatnya?
Oke, baik. Bapak Evans, saya sudah memberitahu Chika untuk datang lebih pagi untuk orientasi. Dia akan segera tiba. Cukup. Saya yang akan urus dari sini. Oke. Halo, aku Chika, karyawan baru di sini. Chika, Masa aku lupa, ayah tiriku bekerja di Apex, sebagai manajer departemen? siapa kekasih tadi malam? Bukankah aku sudah mengajarimu untuk menghargai dirimu sendiri? Tidak ada, selain aku, yang boleh menyentuhmu. Katakan padaku, apakah dia sudah mengambil tubuhmu? Kamu tidak mau bilang. Jadi, sampai kamu berpikir jernih. Pekerjaan ini, Lupakan saja. pulanglah bersamaku. Lepaskan aku. Lepaskan. Bapak Evans, ini. Jika hanya karena ibumu hamil dan kamu merasa kurang dikasihi, bukan alasan untuk merendahkan dirimu dan pergi tidur dengan pria lain. Aku tidak, kamu bohong, itu kamu? Saat kamu berusia 8, ibumu membawamu ke rumah ini. Aku membesarkanmu selama 14 tahun. Dan bahkan tidak berani punya anak sendiri, takut kamu merasa tersisih. Bagaimana denganmu? Hanya karena ibumu sedang mengandung adik laki-laki, kau main-main? Chika, ayah tidak akan punya bayi itu, jadi pulanglah denganku, ya? Ya ampun, Dia benar-benar tidak tahu berterima kasih. ayah tirinya membesarkannya seperti anak sendiri, dan dia bahkan tidak bisa menerima adik laki-lakinya yang belum lahir. Dia tidak hanya tidak berbakti, tapi dia juga pergi tidur-tiduran dengan pria. Bapak Evans, sebaiknya bawa dia pulang dan beri dia pelajaran. Itu tidak benar, itu tadi. Chika, pulanglah dengan ayah. Ayo pulang. Supaya aku bisa memeriksa kamu secara menyeluruh. Lepaskan aku. Aku tidak mau pergi. Jangan percaya padanya. Tolong. Tuan Sterling, Kamu tidak apa-apa? Siapa kamu sebenarnya? Kamu, lepaskan tanganmu. Halo, Tuan Sterling. Tuan Sterling, kenapa kamu datang lebih awal? Maaf, saya tidak sempat menyambut Anda. Tuan Sterling, kamu panggil dia apa? Tuan Sterling, apa kamu buta? Ini adalah pria yang baru saja mengakuisisi perusahaan kita, orang terkaya di kota Tirta, CEO Sterling Group, Tuan Julian Sterling. jadi, Tuan Sterling adalah yang mengakuisisi perusahaan kita, CEO baru. Resepsionis, melecehkan karyawan perempuan dan melakukan kekerasan fisik padanya. Apakah ini cara grup Apex Anda bertindak? Tidak, Tuan Sterling. Dia mungkin hanya karyawan baru, karyawan masa percobaan. Tapi, kehidupan pribadinya berantakan. Saya melakukan ini demi perusahaan, membereskan. Diam, memecat karyawan, tidak memberimu hak untuk melakukan kekerasan. Tuan Sterling, masalah ini adalah kegagalan manajemen perusahaan kami. Saya akan pecat dia, sekarang juga. Keluarlah. Tuan Sterling, ampuni saya. Istri saya baru hamil. Dia butuh perhatian saya. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Tuan Sterling. Ibu sedang hamil. Rian tidak bisa kehilangan pekerjaannya. Kamu yang putuskan. Kenapa, Tuan Sterling? Begitu baik pada jalan kecil ini. Mungkinkah? Lupakan. Lupakan saja. Baik. Terima kasih, Tuan Sterling. Tuan Sterling, lewat sini. Tunggu saja. Cepat atau lambat aku akan tahu siapa kekasih rahasiamu. Bapak Sterling, apa yang Anda lakukan di sini? Kaget? Kalau begitu, bersiaplah. Bisnis keluarga kami jauh lebih besar dari yang Anda kira. Nyonya Sterling? Rian Evans. Apa hubunganmu dengan dia? Haruskah aku memberitahunya? Apakah Bapak Sterling akan percaya padaku dan mendukungku? Dia, kejutan. Julian, aku kembali. Superstar Evelyn ada di sini. Dia menunggu Bapak Sterling selama 1 jam.
Rumor tentang mereka ternyata benar. Seorang bintang wanita tidak bisa mengumumkan hubungannya ke publik. Bapak Sterling menunggu dengan setia dan rela menjadi kekasih rahasianya. Sangat mengharukan. Jadi, dialah yang disukai Bapak Sterling. Jadi Bapak Sterling menikahiku hanya sebagai perisai. Siapa kamu? Kenapa kamu berdiri di samping Julian? Dia, Aku karyawan baru yang baru mulai hari ini. Bapak Sterling, aku akan mendaftar masuk sekarang. apakah dia tidak mau mengumumkan hubungan dengan saya? Apakah aku begitu memalukan? Tidak pernah ada wanita di samping Julian. Bagaimana dia bisa begitu peduli pada seorang karyawan? Apakah aku terlalu berpikir? Untung saja aku tadi di kantor, Evelyn tidak melihatku. Bapak Sterling begitu baik padaku, aku tidak boleh mengacaukan hubungannya. Kebaikannya hanya karena kewajiban dari perjanjian pernikahan itu dan memperhatikan orang yang lebih muda. Cika, jangan terlalu dipikirkan. Kamu karyawan baru, Cika, kan? Kenapa gelasmu persis sama dengan yang di kantor Bapak Sterling? Ku dengar itu barang unik buatan seniman ahli. Sepasang dilelang seharga 200 juta rupiah. Hanya satu pasang di seluruh dunia. Apakah kamu dan Bapak Sterling? Tidak. Kamu salah sangka. Aku baru saja membelinya online, palsu seharga 99, tiruan yang sangat bagus. Oh, begitu. Julian, bukankah ini salah satu gelas buatan seniman ahli? Ini melambangkan cinta murni. Boleh aku minta yang satu lagi? Kenapa kamu marah padaku? Lagi pula, kita adalah teman keluarga, dan lagi, aku kembali kali ini untuk mendukung produk baru Grup Sterling. Hubungi bagian pemasaran untuk urusan bisnis, jangan datang kepadaku. Tapi aku ingin kamu menemaniku. Mengingat hubungan keluarga kita, semua orang mengira aku adalah pacarmu. Mulai sekarang, jangan sampai aku mendengar rumor bahwa kamu adalah pacarku. Kalau tidak, bahkan orang tuamu pun tidak bisa melindungimu. Bapak Sterling, cincin pernikahan pesanan dari berbagai merek sudah tiba. Cincin pernikahan? Dia pasti suka. Jadi begitu, Julian sudah merencanakan untuk menikahiku. Aku suka. Kenapa ukurannya salah? Liam, bagaimana kau bisa salah? Karena ini bukan untukmu. Nona Evelyn, Bukan untukku, lalu untuk siapa? Istriku. Julian, apa katamu? Kau sudah menikah? Mustahil. Coba periksa telingamu. Liam, Nona Evelyn, Bapak Sterling sedang sibuk. Silakan pergi. bagaimana dengan Cika? Semuanya sudah diatur. Muk itu juga sudah dikirimkan untuk Anda. Rekan-rekan melihat itu, model yang sama dengan milik Anda. Tapi Nona Cika, sepertinya tidak ingin. Siapapun tahu dia istrimu. Begitu. Pelacur mana itu? Siapa yang berani bersaing denganku? Itu dia. Benar-benar pelacur itu. Julian ternyata memberinya muk ini. Dari mana muk ini berasal? Oh tidak, jika kekasih Bapak Sterling salah paham, dia akan mendapat masalah. Nona Evelyn, ini, saya membelinya di grup belanja sendiri. Itu barang tiruan. Tentu saja barang tiruan. Yang asli seharga 200 juta rupiah, barang koleksi langka. Kau pikir kau pantas mendapatkannya? Cika, kan, baru bergabung dengan perusahaan, dan sengaja membeli tiruan yang sama dengan milik Bapak Sterling. Apa kau di sini untuk bekerja atau untuk merayu Bapak Sterling? Jadi, apa kamu di sini untuk bekerja atau untuk merayu Bapak Sterling? Evelyn, kamu benar-benar salah paham. Aku tidak bermaksud merayu Bapak Sterling.
Aku tidak tahu kalau Bapak Sterling menggunakan mug seperti ini. Semua orang di perusahaan tahu bahwa kantor Julian punya. Mug unik seharga 200 juta dolar. Dan kamu berani bilang tidak tahu? Pantasan. Ku dengar waktu Cika baru mulai, Bapak Sterling turun tangan langsung untuk membantunya. Dan sekarang dia punya mug serasi. Mungkin saja mereka benar-benar ayolah. Tidak tahu malu? Siapa yang tidak tahu kalau Bapak Sterling dikabarkan dekat dengan superstar Evelyn? Dia terlihat sangat polos dan lugu. Siapa sangka di balik layar dia hanya perusak rumah tangga dan sampah. Sungguh, tidak akan pernah terduga. Kehidupan pribadinya sangat berantakan. Pertama dia membelanya, lalu mug serasi. Mungkinkah kekasihnya benar-benar Bapak Sterling? Evelyn, sudah kubilang, aku tidak sengaja menggunakan mug seperti punya Bapak Sterling. Lagi pula, mug macam apa yang ingin kugunakan itu urusanku sendiri. Kamu tidak berhak ikut campur. Tidak berhak ikut campur, kamu merayu priaku, maka aku berhak menghukummu. Mugku. Mug yang diberikan Bapak Sterling padaku, hancur. Jika kamu ingin maafku, berlututlah di atas pecahan ini dan minta maaf. Kamu ingin aku memaafkanmu? Kalau begitu, berlututlah di atas tumpukan pecahan kaca ini, dan bersujud minta maaf. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa aku harus berlutut dan minta maaf? Kamu tidak melakukan kesalahan, kamu membuatku marah. Kalau begitu, kamu salah. Dia adalah cinta sejati Bapak Sterling. Jika aku membuat keributan di sini dan bertengkar besar dengannya, itu hanya akan menyulitkan Bapak Sterling. Berlutut, kamu merayu pacar Evelyn. Kamu perusak rumah tangga yang tidak tahu malu. Kamu harus berlutut dan minta maaf. Tepat sekali. Kamu melakukan kesalahan dan tidak mau mengakuinya. Evelyn sudah baik hati memaafkanmu. Pada zaman dahulu, seorang wanita yang merayu pacar orang lain akan dihukum berat. Berlututlah sekarang. Jangan mempermalukan perusahaan kita. Aku tidak. Aku benar-benar tidak merayu Bapak Sterling. Selama Evelyn bisa mengeluarkan Cika dari perusahaan, dia tidak akan punya cadangan lagi. Kalau begitu, aku akan membawanya pulang dan melakukan apapun yang aku mau padanya. Coba lihat siapa yang berani. Siapa yang melakukan ini? Julian, dia sengaja membeli barang tiruanmu untuk menarik perhatianmu. Aku mengajarinya pelajaran untukmu. Kamu pikir kamu siapa? Mengajari dia pelajaran untukku? Aku. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan Bapak Sterling dan Evelyn bertengkar. Bapak Sterling, aku melakukannya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan Evelyn. Ya, dia melakukannya sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Hanya luka kecil, lagi pula hampir waktu pulang. Aku akan pulang dan membalutnya. Aku pergi sekarang. Kamu biarkan dia mempermainkanmu seperti ini, dan kamu masih tidak mau mengakui kamu bersamaku? Liam, batalkan semua endorsement Evelyn dengan perusahaan. Kita tidak butuh karyawan yang menindas rekan kerja. Desainnya. Tidak, aku tidak setuju. Beritahu resepsionis bahwa Evelyn dilarang masuk ke perusahaan. Baik, Pak. Tapi aku perlu menemuimu. Evelyn, selama ini, kamu menyebarkan rumor tentang kita. Aku biarkan saja demi orang tuamu dan tidak mempermasalahkannya. Tapi, apa kamu sudah banyak berbohong sampai kamu sendiri percaya? Apa? Jadi dia yang memulai rumor itu sendiri. Dia menipu kita semua, dan dia masih bersikap seperti itu. Kita kira itu benar. Ternyata dia pembohong. Ikut aku pulang. Bapak Sterling, urus saja urusan Anda. Aku bisa pulang sendiri. Evelyn kembali hari ini. Kalian berdua harus bertemu. Masuk. Itu. Cika. Berikan tanganmu. Ini benar-benar tidak apa-apa. Hanya goresan kecil.
Bapak Sterling, tolong jaga sikap. Jaga sikap, Nona Chika, apakah aku perlu mengingatkanmu bahwa aku suamimu, yang punya surat nikah? Tapi aku hanya perisai. Dirundung di perusahaanmu sendiri, dan kamu bahkan tidak minta tolong, jika Evelyn menyuruhmu berlutut, apa kamu benar-benar melakukannya? Apa aku benar-benar tidak layak diandalkan? Tapi dialah yang benar-benar kamu suka. Apa? Karena Evelyn adalah... Chika. Chika, turun. Chika, keluar. Aku tahu kamu di dalam mobil itu. Beraninya kamu berselingkuh di luar. Kalau berani, keluarlah. Chika, keluar. Chika. Dia takut. Jangan takut. Aku di sini. Chika, aku melihatmu. Chika. Dasar jalan kecil. Bapak Sterling, Ada apa? apa aku salah lihat? Maaf, Bapak Sterling. Kukira kau orang lain. Hati-hati, Bapak Sterling. Chika, aku tak peduli kau naik mobil siapa. Aku punya caraku untuk membuatmu merangkak kembali. Baiklah. Dia sudah pergi. Dia gemetar. Dia setakut itu pada Ryan? Chika, apa hubunganmu dengan Ryan? Jangan takut. Jika dia pernah menyakitimu, akan kubunuh dia untukmu. Oke? Aku akan membunuhnya untukmu. Ya? Bapak Sterling, bagaimana bisa kau berkata seperti itu? Kau tampak gugup. Hanya bercanda. Bapak Sterling, apakah itu benar-benar hanya lelucon? Jadi, sebenarnya siapa Ryan Evans bagimu? Kenapa dia terus mengganggumu? Jika kau tidak memberitahuku, kau pikir aku tidak bisa mengetahuinya? Dia adalah ayah tiriku. Saat aku berusia 8 tahun, ibuku membawaku dan menikah lagi dengannya. Ayah tiri. Tapi kami tidak akur, seperti yang kau lihat hari ini. Jadi, Bapak Sterling, kau tidak perlu memperhatikannya. Jadi kau diintimidasi di rumah? Itu sebabnya kau buru-buru menikah dan pindah. Kita sampai, Bapak Sterling. Aku turun dulu. Selidiki Ryan Evans ini. Segera. Nona Chika, dia terlihat persis seperti kelinci kecil. Di tangan Bapak Sterling, dia akan dikunyah dan dimuntahkan. Di mana Chika? Dia tidak pergi ke perusahaan? Perusahaan? Dia ke sana bukan untuk kerja. Memang, dia pergi ke perusahaan, tapi bukan untuk kerja. Dia bersama bos. Tidur. Apa yang kamu bicarakan? Tidak mungkin. Chika bukan gadis seperti itu. Lihat. Ini Maybach bernilai jutaan dolar. Orang biasa bekerja seumur hidup bahkan tidak bisa membeli satu ban. Katakan padaku, jika dia tidak dibiayai oleh bos kaya, bagaimana bisa dia naik mobil itu? Jangan hentikan aku. Aku akan mencarinya. Aku akan bertanya padanya apakah dia masih punya rasa malu. Selama ini, aku sudah berusaha keras untuknya, dan begini caranya dia membalas. Sayang, sekarang selain di perusahaan, tidak ada tempat lain kamu bisa menemukannya. Jika kamu pergi sekarang, bagaimana dia bisa mempertahankan pekerjaannya di sana? Pekerjaan itu tidak layak dipertahankan. Sudah cukup memalukan. Besok, aku akan pergi ke perusahaan dan membawanya pulang. Aku ibunya. Siapa yang akan menghentikanku? Kelinci kecil, buka pintu.
Sayang, saat ibumu mematahkan sayapmu, kamu tidak akan bisa lari lagi. Ayah akan segera membuatmu menjadi wanita sejati. Cika, kok bisa luka parah gitu? Nggak parah-parah amat. Kalau telat sedikit, aku pasti baik-baik aja. Aku dengar semuanya, ini semua salah Evelyn. Dia pikir Paman Julian suka sama dia. Aku tahu. Dia. Bapak Sterling cinta sejati, kan? Nenek bilang gitu. Keluarga kami teman keluarga. Sejak Paman Julian mengaku punya orang yang disukai, nenek mengira itu dia. Untungnya Paman Julian gak memihak dia. Kalau enggak, aku. Bahkan Maya bilang gitu. Jadi Bapak Sterling dan Nona Evelyn beneran jadian? Bapak Sterling menampungku untuk membantuku kabur dari ayah tiriku. Aku sudah bersyukur. Aku harus tahu posisiku. Kami interupsi dengan berita terkini. Baru saja, semua perusahaan grup Sterling telah mengumumkan penghentian kontrak endorsement dengan Evelyn. Cika, Paman Julian membelamu. Mungkin saja Paman Julian suka sama kamu? Bukankah barusan kamu bilang kalau Bapak Sterling gak memihak Evelyn? Tentu saja dia juga gak akan memihakku. Dia melakukan ini mungkin karena Evelyn membuat keributan di perusahaan yang benar-benar merusak citra perusahaan. Benar. Sebenarnya, aku pikir kamu dan Paman Julian cocok sebagai pasangan, andai saja yang dia suka itu kamu. Lihat, itu dia. Bapak Sterling memarahi Nona Evelyn karena dia. Dia cewek baru Bapak Sterling? Aku. Cika, keluar sini. Cika, keluarlah. Siapa yang kamu cari? Aku mencari penculik, bosmu. Aku akan menuntutnya karena menculik putriku. CEO kami, Bapak Sterling, dia tidak akan melakukan itu. Kalau begitu aku akan mencari putriku. Cika, keluarlah. Aku bekerja keras membesarkanmu, membiayai kuliahmu, kamu belajar bertahun-tahun, dan yang mereka ajarkan hanya cara merayu bosmu? Cika, Nyonya, ini adalah tempat kerja. Jika Anda perlu mengurus urusan keluarga, lakukan di rumah. Urusan keluarga. Di mana bosmu? Di mana bosmu? Suruh dia keluar. Jika Anda menyebarkan rumor tentang Bapak Sterling, Anda akan dituntut. Baik, panggil polisi, panggil sekarang. Apakah Anda membantu bos Anda memanfaatkan seorang magang? Lihat saja apakah polisi datang untuk menangkapku atau kamu? Ibu. Oh, jadi sekarang kamu ingat aku ibumu? Ini memalukan. Ibu, ayo kita bicarakan di luar. Sayang, jangan takut. Aku di sini hari ini untuk menegakkan keadilan bagimu. Putriku bukan tipe orang yang merayu bosnya. Katakan padaku, itu bosmu yang memaksamu, kan, ibu? Apa yang ibu katakan? Lihat, ayahmu melihatnya. Kamu naik mobil mewah, Maybach atau apa, bernilai jutaan rupiah. Dia mengejar pria kaya. Cika, apa yang kamu lakukan di perusahaan? Apakah kamu begitu putus asa untuk uang hingga tidak punya malu? Bapak Sterling, Seseorang membuat keributan di bawah. Apakah aku perlu memberitahumu cara menanganinya? tapi orang itu mengaku ibu dari Nyonya Sterling. Apa? Bicaralah. Apakah kamu masuk ke mobil mewah bosmu? Iya. Tapi ibu, dengarkan aku. Sepanjang hidupku, aku selalu baik dan jujur. Bagaimana aku bisa memiliki anak nakal yang tidak tahu malu? Cika, kamu baik-baik saja? Cika, Kamu baik-baik saja? Kamu tidak bisa menyalahkan ibumu. Siapa yang menyuruhmu? Begitu keras kepala? jangan sentuh aku. Cika, kamu pikir kamu bisa pergi ke luar sana, cari kekasih, dan bersikap sok kuat? Berani-beraninya kamu bicara seperti itu pada ayahmu? Di mana bosmu? Keluarlah. Di mana bosmu, ibu? Kantor CEO. Wah, jadi, kamu bersembunyi di sini, ya? Aku tidak bisa membiarkan urusan keluargaku mempengaruhi Bapak Sterling. Ibu, jangan seperti ini. Ini bukan urusan Bapak Sterling. Minggir. Cika. Cika.
Siapa kamu? Lepaskan dia. Kamu siapa sebenarnya? Akulah yang kamu cari, bos perusahaan ini, Julian Sterling. Oh, jadi kamu. Jadi kamu yang merayu anakku. Bapak Sterling, lepaskan saya. Nanti bisa jadi masalah. Reputasi Anda dan perusahaan dipertaruhkan. Lukamu kambuh. Sakit? Lepaskan dulu. Kalian berdua, apa hubungan kalian? Jadi menurutmu karena anakku baru lulus tanpa apa-apa, kamu bisa mengancamnya untuk menjadi simpananmu? Ini semua salahku. Sudah kubilang sebelumnya, ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Bapak Sterling. Ini aku. Akulah yang selama ini mendekatinya. Kamu, tidak pernah kuduga, dia orang seperti itu, pikiran yang sangat bengkok. Bukankah kamu bertanya tentang hubungan kami? Ini pernikahan yang sah. Mereka bahkan sudah punya akta nikah. Aku ingin menunggu sampai kamu siap untuk diumumkan, tapi sekarang, tidak perlu disembunyikan lagi. Chika adalah istri sahku. Chika adalah istri sahku. Dia benar-benar istri Xiao. Lalu apa yang kukatakan sebelumnya? Beraninya kau biarkan pria lain menyentuhmu. Dia putriku. Semua miliknya adalah milikku. Kau pikir kau siapa? Jika pernikahan itu masalah besar, kau bahkan tidak bertanya apakah keluarga setuju? Sekarang, kau bahkan berani menyentuh orang tuamu. Jika kau sudah keterlaluan. Chika, Apa yang kau lakukan? Siapkan mobil, kita pergi ke rumah sakit. Lepaskan putriku. Karena kau tidak bisa menjaganya dengan baik, mulai sekarang, aku akan mengambil alih merawat Chika. Aku ibunya, aku melahirkan dan membesarkannya, dan aku yang salah? Nona Maria, jika kau tidak terus memegang tangan Nyonya Sterling yang terluka, dia tidak akan terinfeksi dan demam. Aku pikir. Dia pura-pura. Kau adalah ibu kandungnya. Kenapa kau lebih percaya orang asing daripada putrimu sendiri? Kemarin aku minta kau selidiki Ryan Evans, Endes. Ada perkembangan? Bukti penggelapan dana perusahaannya sudah diamankan. Tapi, bahkan tetangga pun menganggap Dia ayah tiri yang baik. Panggil Maya. Ada yang ingin kutanyakan padanya. Ya. Paman Julian, bagaimana kabar Chika? Tentang ayah tirinya, seberapa banyak yang kau tahu? Aku tidak tahu. Maya. Paman Julian, bukannya aku tidak ingin memberitahumu, tapi Chika bilang jangan bilang apa-apa. Dia tidak ingin mengganggumu. Jadi kamu membantunya menyembunyikannya dariku, dan membiarkannya dalam bahaya. Dengar, orang menjijikan Ryan Evans itu sudah mengganggu Chika. Sejak dia kecil, dia mengendalikannya. Saat dia dewasa, dia tidak mengizinkannya bertemu pria lain. Pak, Anda. Masuk. Dia perlu suntikan demam. Jangan lihat. Sebentar lagi selesai. Bapak Sterling. Tidurlah. Aku akan di sini. MHM. Aku tidak akan pernah membiarkanmu sendirian lagi.
Liam, bawa Ryan ke kantorku. Sekarang, segera. Jadi Bapak Sterling ingin menemuiku? Dia ingin menemuiku? Dia akan minta maaf kan? Baik, aku juga ada yang ingin dibicarakan dengannya. Ryan, kenapa Bapak Sterling minta maaf padamu? Memangnya dia Bapak Sterling? Dia tidur dengan putriku tanpa sepatah kata pun. Bukankah dia harus minta maaf padaku, ayah mertuanya? Ayo. Minta maaf? Kau dengar di neraka saja. Kau berani menyentuh seseorang yang dilindungi Bapak Sterling dengan nyawanya? Hari ini, aku rasa kau akan masuk dan keluar di gotong. Bapak Sterling. Hei, bagaimana kalau aku panggil kamu Julian? Mari kita jujur satu sama lain. Kamu, tanpa bicara, tidur dengan putriku. Bukankah kau berutang padaku, ayah mertuanya? Sebuah penjelasan. Penjelasan? Julian. Tidak, Bapak Sterling. Maksudmu apa? Aku ayah Chika. Ayah? Bapak Sterling. Seseorang yang bahkan aku tidak berani sentuh, tapi kau berani memiliki pikiran seperti itu, istriku murni dan baik hati. Dan aku hanya ingin kau mati. Bapak Sterling, tolong lepaskan aku. Aku tidak akan berani lagi. Ada apa? Seret dia keluar, jangan sampai aku melihatnya lagi. Ya ampun, bukankah itu Bapak Evans? Kudengar dia dipecat oleh Bapak Sterling dan dipukuli seperti ini. Berani menyinggung Bapak Sterling? Mungkin tidak bisa tinggal di kota Tirta lagi. Bapak Evans diseret keluar dari perusahaan. Berlumuran darah. Itu Bapak Sterling? Maya, Bapak Sterling, dia. Chika, dengarkan aku, Paman Julian yang menekanku. Aku tidak bisa bertahan. Jadi aku ceritakan semua tentang ayah tirimu, semuanya, maaf. Tapi kau sudah menderita begitu banyak, sebaiknya biarkan Paman Julian membuatnya membayar. Bagaimana kau bisa sebodoh itu? Orang seperti dia tidak sebanding dengan masalahmu. Bagaimana jika? Bagaimana jika? Berhenti berlarian. Lantainya dingin. Biarkan aku lihat. Di mana kamu terluka? Jika aku tahu selama ini kau telah melalui begitu banyak, aku akan menjaga dirimu di sisiku sejak dulu, tidak pernah melepaskanmu. Mulai sekarang, aku adalah keluargamu. Apapun yang terjadi, aku akan selalu di pihakmu. Meskipun hanya karena kewajiban, dia tetap sangat baik padaku. Biarkan aku mengoleskan salep. Sakit? Ya? Aku akan pelan-pelan. Panggil aku sayang. Nanti tidak sakit. Apa? Sekarang semua orang tahu kau adalah Nyonya Sterling, dan kau masih mau mundur? Bapak Sterling, hari ini kau mengumumkan identitasku. Lalu, bagaimana dengan kekasihmu, Evelyn? Yah. Tidak ada. Anggap saja itu keegoisanku. Apa yang harus kulakukan? Julian, aku rasa aku benar-benar mulai jatuh cinta padamu. Ryan, ada apa? Ini semua karena putri kesayanganmu dan menantu kesayangan. Apa? Beraninya kau bertanya padaku, putri kesayanganmu itu. Aku hanya ingin bicara dengannya.
dan menyuruhnya menemuimu. Tapi baru beberapa patah kata dia sudah memanggil Bapak Sterling untuk menghajar aku begini. Cika, kenapa dia suruh orang pukul kamu? Ayo. Ayo, lihat, aku membesarkannya lebih dari 10 tahun. Dan beginikah balas budi atas jasa membesarkannya? Cikaku, putri yang kubesarkan bertahun-tahun, kenapa dia jadi begini? Sayang, ini semua salahku. Setiap kali aku ingat Cika bermain-main di luar sana, aku jadi. Sayang, kita tidak bisa biarkan dia terus begini. Jadi tipu dia agar pulang ya. Kita akan pindah ke tempat lain dan hidup bahagia seperti dulu. Benarkah? Sungguhan? Tentu saja benar. Baik. Setelah aku bawa dia kembali dan hancurkan dia, kita lihat apakah Julian masih mau padanya. Bapak Sterling, Nyonya, selamat pagi. Cepatlah. Romantis sekali. Aku iri banget sama mereka. Hubungi aku kalau ada apa-apa. Pagi-pagi, Sudah semanis itu? Cika. Ibu tahu kamu tidak ingin bertemu denganku, tapi ibu ada sesuatu yang ingin ibu katakan padamu. Kami tidak punya apapun untuk dikatakan. Cika. Aku terlalu impulsif hari itu. Tapi itu karena ibu sangat khawatir padamu. Kamu adalah bagian dari diriku, daging, dan darahku sendiri. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang lebih mencintaimu daripada ibu, atau lebih peduli padamu. Ibu hanya berharap kamu bisa hidup lebih baik. Kalau tidak ada hal lain, aku akan kembali. Aku sudah memutuskan untuk menceraikan Ryan. Mulai sekarang, hanya kamu dan aku, memulai dari awal. Oke? Ibu sudah sadar, keluarga itu tidak sepadan. Malam ini, bisakah kamu pulang? Bantu ibu membereskan barang-barang, dan juga tanda tangani surat cerai. Kamu benar-benar akan bercerai? Aku tidak ingin berbohong pada diriku sendiri lagi. Baik, aku akan pulang malam ini. Aku ingin tahu apakah Bapak Sterling punya waktu malam ini untuk pulang bersamaku. Masuk. Berdiri begitu jauh, takut aku akan memakanmu? Bapak Sterling, ini adalah kantor. Jadi, kenapa kalau ini kantor? Aku memeluk istriku sendiri, apa itu kejahatan? Lepaskan. Tidak bisa berhenti memelukmu. Bagaimana mungkin? Aku. Ada yang ingin aku katakan. Bisakah kau malam ini? Bapak Julian, Nyonya Sterling sedang tidak sehat. Apa? Ada urusan mendesak. Aku harus segera pergi, apapun itu, tunggu sampai aku kembali. Aktris papan atas Evelyn terluka di lokasi syuting. Hal mendesak yang dia sebutkan, apakah itu tentang Evelyn? Nyonya Sterling, lama tidak bertemu. Siapa yang bilang, kau sedang sekarat? Aku hanya merindukanmu, itu saja. Ayo, ayo. Duduklah. Karena kau di sini, ngobrol dengan Evelyn. Julian. Aku sangat menderita, Nak. Dalam hidupku, yang aku inginkan adalah melihatmu punya anak, seorang cucu laki-laki yang sehat, atau aku tidak akan pernah tenang. Ibu. Kau bilang punya orang yang kau suka, dan kau tidak membiarkanku ikut campur. Sudah bertahun-tahun, dan kau belum juga membawa menantu perempuan untuk menemuiku. Jadi di mana dia? Aku sudah menikahinya. Aku sudah menikah.
Apa? Ibu, aku hampir sampai. Surat cerainya sudah siap. Cika, kamu tahu ibumu tidak akan pernah berbohong padamu, kan? Keluarga kita, termasuk adik laki-lakimu yang belum lahir, bisa pindah ke tempat lain dan mulai dari awal. Ibu bicara apa? Keluarga apa? Bukankah ibu menceraikan Rian? Aku hanya ingin kamu pulang. Biar kita bicara baik-baik. Sayang, akhirnya kamu kembali. Kelinci kecil, buka pintunya. Cepat, buka. Aku mau masuk. Kelinci kecil, buka pintunya. Cepat, buka. Suka yang kamu lihat? Aku simpan ini sudah lama, foto-fotomu dari kecil sampai sekarang. Semuanya ada di sini. Aku sudah bersabar denganmu begitu lama, tapi kamu biarkan pria lain menyentuhmu duluan. Menyentuhmu. Jadi bagaimana kalau dia menyentuhmu? Setelah aku puas bersenang-senang, apakah Julian masih mau sama kamu? Rian, di mana Cika? Dia bilang hanya ambil sesuatu dan pergi. Kenapa dia belum keluar? Bapak Sterling, tolong aku. Tolong. Aku sudah menikah dengan seseorang. Aku sudah menikah. Apa? Yang kamu suka, kan Evelyn? Siapa bilang aku suka dia? Aku salah sangka. Nak, kapan kamu bawa pacarmu untuk bertemu aku? Selama ini, setiap lelang, aku sudah menyiapkan hadiah selamat datang untuk menantu perempuanku. Sudah kusimpan bertahun-tahun, dan sekarang akhirnya bisa kuberikan. Ayo, kita pergi, cepat. Kenapa dia ada di mana-mana? Dia selalu berkeliaran. Satu-satunya harapan sudah hilang juga. Siapa yang mengizinkanmu menyentuh ponselku? Aku hanya mengambilnya untuk melihat. Kenapa kamu begitu jahat? Klub 9? Julian, itu hanya panggilan telepon. Mungkin dia sedang keluar bermain-main, dan tidak sengaja menekan nomor. Jika terjadi apa-apa padanya, tidak ada yang bisa melindungimu. Lacak ponsel Cika segera. Baik, Pak. Julian. Kenapa lama? Di mana Cika? Dia terus menggangguku. Terakhir kali saat aku keluar dari kamar mandi, aku melihat dia menyentuh pakaian dalamku. Dan terakhir kali aku hendak tidur, dia masuk ke kamarku. Ibu? Kenapa ibu tidak pernah percaya padaku? Aku putrimu sendiri. Cika. Cika. Cika, di mana kamu? Cika. Jangan takut, Cika. Ibu di sini. Ibu di sini. Jangan takut. Ibu. Aku sudah membesarkannya selama lebih dari 10 tahun. Dia milikku. Apa salahnya bersenang-senang sedikit dengannya? Dasar bajingan. Aku masuk ke pernikahan ini dengan Cika. Dia baru berusia 8 tahun. Baru 8 tahun. Lepaskan dia. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, aku akan melawanmu sampai mati. Ibu. Sekarang kau ingin menjadi orang baik lagi? Berapa kali dia sudah memberitahumu, dan apakah kau pernah percaya padanya? Kau membiarkan.
hasil ini terjadi. Ini aku? Semua ini salahku. Maafkan aku, Chika. Lari, Chika. Ibu? Jangan buang-buang napas. Jangan kau berani menyentuhnya. Berani kau menyentuhnya? Bapak Sterling, ampun, aku tidak melakukan apa-apa. Bapak Sterling, tolong Bapak Sterling, ampun. Enyah, Bapak Sterling, ampun. tidak apa-apa Chika, jangan takut. Aku di sini. Ibuku. Dia di rumah sakit. Aku akan mengantarmu. Anggota keluarga? Ibunya selamat, tapi bayinya tidak selamat. Chika. Maafkan ibu. Ibu mengecewakanmu? Chika. Kamu mau menemuinya? Aku tidak tahu. Bagaimana menghadapinya? Kalau begitu jangan dulu. Aku sudah menyiapkan tim spesialis, sumber daya medis terbaik. Jangan khawatir. Kupikir sudah kubilang, jika kau menyentuh sehelai rambutnya lagi, kau mati. Bapak Sterling, jika Bapak terus begini, aku akan. Bapak Sterling, Aku salah. Bapak Sterling, Nyonya Sterling sebentar lagi sadar. Jika dia bangun dan tidak melihat Bapak, dia akan takut. Patahkan tangan dan kakinya. Buang dia di antah berantah. Jangan biarkan dia mati terlalu cepat. Baik, Tuan. Kamu tidak akan membawa menantu perempuanku untuk menemuiku. Apa aku tidak boleh datang sendiri? Nenek, Maya, apa yang kamu lakukan di sini? Chika dalam masalah. Apa? Putri baptisku dalam masalah. Kamu sadar? Tidak. Apa yang kamu sembunyikan? Kamu akan terbiasa semakin sering kamu lihat. Aku. Jangan bergerak. Biarkan aku memelukmu. Bapak Sterling? Ada apa? Aku takut. Takut aku terlambat. Chika, kamu baik-baik saja? Nenek? Panggil dia ibu. Ini. Anak nakal. Berani-beraninya kau menyentuh putri baptisku seperti itu? Tunggu.
Menantu perempuan yang selama ini kau idamkan? Apa, kau tidak mengenalnya? Cika, benarkah ini? Marta, ambilkan semua barang yang sudah kusiapkan untuk menantu perempuanku selama ini rumah, mobil, perhiasan, dan semua yang kukumpulkan dari lelang, dan bawa semuanya ke sini. Baik. Ini pusaka keluarga Sterling, diwariskan kepadaku oleh nenek Julian. Sekarang, aku mewariskannya kepadamu. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa. Jika ibu memberikannya padamu, terima saja. Kau adalah menantu perempuan yang sudah lama dinantikannya. Jika sayang, Julian memang lebih tua dan agak dingin, tapi dia tahu cara merawat orang, jangan pernah meremehkannya. Di keluarga kita, keluarga Sterling, seorang pria yang diceraikan istrinya tidak akan diizinkan masuk ke pemakaman keluarga Sterling selamanya. Nenek, Bapak. Julian. Sangat baik padaku. Kenapa kau masih memanggilku nenek? Ibu, nah, itu dia. Ibu, Cika baru saja ketakutan, jadi dia perlu istirahat. Maya memberitahuku, jadi aku mengerti. Mulai sekarang, kau adalah bagian dari keluarga Sterling. Jika ada yang berani mengganggumu, ibu akan membelamu. Dan aku juga. Cika, aku sangat merindukanmu. Baiklah, baiklah. Sekarang aku tahu Cika baik-baik saja, aku lega. Kalian berdua istirahatlah, dan kami akan pergi sekarang. Tunggu. Aku bahkan belum bicara dengan Cika. Nenek, aku belum cukup menghabiskan waktu bersama Cika. Kalau lebih lama lagi, kamu akan kehilangan status sebagai sepupu. Aku akan menjadi ibu baptis. Kita harus mulai mempersiapkannya. Pertama, beli sebidang tanah untuk cucu-cucuku. Bangun taman bermain. Kita harus buru-buru menyiapkannya. Lihat bagaimana reaksi Cika. Jalan untukku menjadi ibu baptis masih panjang. Ibu Sterling, apa yang masih kamu lakukan di sini? Ibu Sterling, ada sesuatu yang belum kukatakan padamu. Kamu tidak tahu bahwa Julian memiliki seorang penggoda di sisinya bernama Cika. Dia selalu menargetkanku. Ibu Sterling, kamu harus membelaku. Apa yang kamu bicarakan? Julian sudah menikah, Cika adalah istri sahnya, dia adalah menantu perempuan keluarga Sterling. Kamu tidak bisa memfitnahnya? Ibu Sterling, tadi aku sangat kesal dan bicara tanpa berpikir. Keluarga kami sudah berteman selama beberapa generasi. Tapi Julian, karena dia, membatalkan semua endorsemenku. Dan dia menyalahkanku tanpa alasan. Evelyn, keluarga Sterling, mengingat pertemanan kita bertahun-tahun, sudah merawatmu dengan baik. Kamu harus bersyukur. Jika aku mendengar kamu memfitnah menantu perempuanku lagi, jangan salahkan aku karena tidak menahan diri demi orang tuamu, usir dia keluar, Ibu Sterling. Sekarang bahkan Ibu Sterling mengakui pelacur itu. Aku harus menghancurkannya. Kalau tidak, aku tidak akan pernah menikah ke keluarga Sterling. Evelyn, apa yang begitu penting hingga kamu datang sendiri menanyakanku? Apex memiliki proyek baru yang perlu koordinasi pemasok. Carilah cara untuk mendapatkan kontrak ini. Lalu, urus dia. Evelyn, keinginanmu adalah perintahku. Kau akan merasa ini berguna. Siap. Jika saat Julian melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa kau telah dimanfaatkan, lihat saja apakah dia masih menginginkanmu. Nyonya, Bos, seperti sebelumnya, panggil saja aku Cika. oke. Ini kontrak pemasok untuk proyek baru Apex. Klien secara khusus meminta pendatang baru yang menanganinya. Apakah kau tertarik? Tentu, bos, aku ambil. Baiklah, kalau begitu, kuserahkan padamu. Mereka meminta pertemuan tatap muka malam ini. Nanti kukirim alamatnya. Nyonya Sterling, sedang bekerja keras? Anda sudah bekerja keras, Nyonya Sterling.
Sebaiknya Anda pulang sekarang. Tentu, aku akan menemuimu sebentar lagi. Bapak Sterling sudah di sini. Seperti 7, 8, 9, atau 10 kali. Pasti ada yang ingin dia bicarakan dengan Anda. Bapak Sterling, apa Anda tidak ada kerjaan? Hanya kangen kamu. Saya ada pesta dengan teman-teman malam ini. Ikutlah denganku. Malam ini, tapi saya masih ada kerjaan. Bisakah kita? Mungkin lain kali? Jika kamu terlalu sibuk, kita lewati saja. Aku hanya ingin memamerkanmu. Bersamaku, kamu tidak perlu memaksakan diri. Jam 10. Aku akan kembali sebelum jam itu. Jam malam kita jam 10. Sejak kapan kita punya jam malam? Ada apa? Aku juga akan pulang lebih awal. Ini dia. Sepertinya aku harus memberitahu Bapak Sterling. Nona, klub kami memiliki kebijakan privasi, ponsel tidak diizinkan. Saya akan menyimpannya untuk Anda. Silakan lewat sini. Nona Chica, kemarilah, duduk di sini. Kami sudah menunggu Anda. Bapak Vance, tentang kemitraan. Nona Chica, Anda pasti baru dalam hal ini. Kamu belum tahu aturannya ya. Saat bicara bisnis, kamu harus minum dulu. Untuk saling mengenal. Jadi, kamu mau bicara bisnis? Pertama, minumlah. Mari saling mengenal. Maaf, aku bukan peminum, bicara bisnis dulu. Nona Chica, jadi kamu menolak saya? Tepat sekali. Itu sungguh tidak sopan. Nona Chica, kamu tidak mengerti. Dalam bisnis, pasti ada minuman. Nona Chica, jangan bilang kamu bahkan tidak bisa menunjukkan sedikit rasa hormat ya. Aku tidak bisa mengandalkan Bapak Sterling untuk semuanya. Kesepakatan ini harus aku selesaikan. Nona Chica, wah, kamu benar-benar tahan minum. Bapak Vance, bisakah kita mulai bicara bisnis sekarang? Apa buru-buru? Ayolah, satu lagi saja. Aku perlu ke kamar kecil. Mau kabur? Apa yang kamu mau, lepaskan. Apa yang aku mau? Gadis genit? Kamu bisa menyalahkan dirimu sendiri karena telah menyinggung orang yang salah. Malam ini, kamu akan tetap menemani kami dan bersenang-senang dengan teman-teman. Tolong. Gadis genit, Kamu mau kemana? tolong. Jangan ribut. Bapak Sterling juga ada di klub ini malam ini. Jika dia tahu, kita semua akan dalam masalah besar. Aku istri Julian Sterling. Jika kau berani menyentuhku, dia tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Saya istri Julian. Berani-beraninya kamu menyentuhku, dia akan membuatmu membayarnya. Kamu istri Bapak Sterling? Saya ayahnya. Tentu saja. Mundur. Kejar dia.
Julian, ada apa denganmu? Kita jarang keluar. Semua orang berkumpul dan tidak ada yang mengundangku, Julian. Kupikir aku sudah jelas, Evelyn, kita masih punya urusan. Kamu harus hati-hati. Semua orang tahu Julian sudah menikah. Evelyn, dia perusak rumah tangga. Ini semua salah Chika. Setelah malam ini, lihat apa yang bisa kamu untuk melawanku. Aku pergi. Lain kali. Ini bahkan belum larut. Kenapa pulang cepat? Aku punya kelinci kecil di rumah. Dia butuh aku. Pernikahan benar-benar mengubah pria. Jadi Julian kita di bawah telunjuk istri. Kapan kamu akan membawa Chika keluar agar kami bisa bertemu? Lain kali. Tolong, Julian. Masih kabur? Aku akan membuatmu menyesal. Di sana, cepat. Tunggu saja, kau akan menyesal. Bapak Sterling. Bapak Sterling. Aku tidak tahu. Nona Chika adalah wanitamu. Bapak Sterling, Kasihanilah Bapak Sterling. Bapak Sterling. Dia kabur lagi. Cari tahu siapa di balik ini. ya, Bapak Sterling, istri Anda diberi afrodisia kuat. Tidak ada penawarnya, hanya. Mengerti, keluar. Jangan pergi. Chika, kau tahu apa yang kau lakukan? Katakan padaku, siapa aku? Sayang. Salahku. Lain kali, aku akan lebih pelan. Tadi malam, aku diracun. Aku tidak sengaja. Aku bisa pura-pura bahwa tidak terjadi apa-apa. Kau baru saja tidur denganku, dan sekarang kau pura-pura itu tidak terjadi? Bukan itu, maksudku. Sebagai suami sahmu, memenuhi kewajiban suami istri sudah seharusnya. Karena ini sudah terjadi, hubungan seperti ini. Kau? Apakah kau punya seseorang yang kau suka? Apa? Maya bilang bahwa waktu kamu di perkebunan tua itu dulu, kamu sendiri yang bilang kalau kamu sudah suka seseorang. Cepat, ayo berdoa. Bu, tidak usah berdoa. Aku sudah suka seseorang. Waktu itu, Chika baru berusia 18 tahun. Kalau aku bilang sekarang bahwa aku dulu suka dia, apakah dia tidak bisa menerimanya? Yang kamu suka? Siapa? Sebenarnya, Bapak Sterling, penyelidikannya sudah selesai. Kami tahu siapa yang memerintahkan untuk memberi Nyonya Sterling obat. sebentar. Ada urusan. Chika, kenapa? Apa Paman Julian mengganggumu? Tidak. Maya? Sepertinya aku suka sama Bapak Sterling.
Maya, Aku rasa aku jatuh cinta pada Bapak Sterling. kupikir itu serius, kau membuatku takut. Untungnya itu tidak menghalangiku menjadi ibu baptis. Ibu baptis apa? Oh, tidak ada apa-apa. Jika kamu dan Paman Julian sudah menikah, dia milikmu. Wajar saja jika kamu suka padanya, apa yang perlu dikhawatirkan? Tapi dia suka orang lain. Aku hanya perisai. Aku harus tahu posisiku. Sebenarnya, awalnya, aku juga berpikir Paman Julian suka pada Evelyn. Tapi kemudian aku tahu, Paman Julian bahkan tidak melihatnya. Aktris terkenal Evelyn diduga membeli narkoba ilegal dan menyewa pembunuh bayaran, serta tuduhan lainnya. Dia sudah ditahan polisi. Endema. Aku tahu, pasti dialah yang menyakitimu. Sekarang Evelyn akhirnya habis. Tunggu. Paman Julian membalaskan dendammu. Dan dia telah begitu lembut dan perhatian padamu. Cika, mungkinkah orang yang disukai Paman Julian sebenarnya adalah kamu? Mana mungkin? Aku bertanya padanya. Dia tidak mengakuinya. Jika Paman Julian tidak menyukaimu, lalu siapa lagi? Bukankah Paman Julian memiliki sesuatu seperti brankas yang tidak boleh disentuh siapapun? Ayo kita periksa sekarang. Siapa orang dalam lukisan itu? Sekarang terkunci. Kenapa terkunci? Ini kunci kipat. Coba saja kata sandinya, dan akan terbuka. Coba ulang tahunmu. Maya, ini terasa tidak benar. Apa yang salah? Kamu nyonya rumah. Ayo, coba. Kata sandi salah. Mungkinkah, sungguh, ini bukan milikmu? Itu tidak mungkin benar. Baiklah. Tidak, coba yang lain. Ulang tahun pernikahan. Oh, ayolah, sekali ini saja. Kalau bukan itu, kita tidak akan melihat lagi. Paman nakal. Baik. Terakhir kali. Kata sandi diterima. Bagaimana mungkin? Cepat. Bukankah ini hari ulang tahunmu yang ke-18? Karena ujian akhir akan datang, kami pergi ke tempat suci itu untuk berdoa mendapat nilai bagus. Ku dengar, Paman Julian bilang dia suka seseorang, dan itu hari yang sama. Mungkinkah orang yang disukai Bapak Sterling adalah aku? Apakah ini terlihat bagus? Paman Julian, aku baru ingat. Ibuku menyuruhku pulang untuk makan malam. Aku pulang sekarang. Apa yang kamu pikirkan sepanjang hari? Aku hanya penasaran. Cika, Apa? apa kau tidak punya pertanyaan untukku? Jadi? Orang yang kau suka. Apakah aku benar? Kau ingat ini? Ini yang dulu hilang. Kok ada padamu? 3 tahun lalu, kau pergi ke tempat suci itu bersama Maya. Kau meninggalkannya di tempat suci itu. Kau bahkan tidak minta Maya mengembalikannya? Aku menunggu. Sebuah keajaiban. Jadi, itu sebabnya kau setuju menikahiku? Cika, orang yang kusukai. Selalu kau, dan hanya kau. Jadi, bukan setuju, tapi tidak bisa meminta lebih. Manis? Asam.
Tidak manis? Jeruknya manis, tapi aku yang asam? Selama ini, aku pikir kamu suka Evelyn. Sekarang kesalahpahamannya sudah jelas, Nyonya Sterling. Bukankah seharusnya aku meminta status resmi darimu? Tapi bukankah kita sudah menikah secara resmi? Aku masih berutang pernikahan mewah padamu. Aku ingin semua orang di kota Tirta tahu bahwa kamu, Chika, adalah istri sah dan tercinta dari Julian Sterling. Dengan begitu, tidak ada yang akan mengira aku mencintai orang lain. Sekarang biarkan aku mencicipi. Apakah masih asam? Ayo ke kamar tidur dan mencicipinya dengan benar. Berita terkini. Setelah ditahan, mantan aktris terkenal Evelyn telah melarikan diri dari tahanan. Nyonya, Bapak Sterling telah memesan khusus gaun pengantin ini untuk Anda. Bahkan desainnya digambar langsung oleh Bapak Sterling. Setiap langkah diawasi langsung oleh Ibu Sterling sendiri. Nyonya, ada seorang wanita di luar yang mengaku sebagai ibumu. Di mana? Dia? Wanita itu mengaku ibumu, tapi dia pergi begitu saja setelah memberikan ini. Chika, ini ibu. Selama di rumah sakit, setiap kali aku pejamkan mata, yang terbayang hanya dirimu. Aku ingat saat kamu berusia 8 tahun dan demam tinggi. Dokter, anakku demam. Anda harus daftar dulu untuk periksa. Daftar di sana. Datang sendirian, antre di sana, dan tidak ada yang jaga anakmu. Baik, kamu harus menggendongnya. Baik. Bu, maaf. Seandainya ayah di sini, apakah akan lebih ringan? Aku juga punya ayah di sisi. Aku bertekad dengan gigi terkatuk untuk memberimu keluarga utuh. Tapi aku buta. Hidupku setengah jalan begitu menyedihkan. Takut kamu tak punya ayah, takut sebagai ibu dan anak, kami jadi bahan gosip, takut tak punya dukungan, takut ini itu. Tapi tak pernah takut kamu diperlakukan buruk. Hari ini adalah hari besarmu dengan gaun pengantin. Aku tak akan datang, takut merusak keberuntunganmu. Selamat menikah, sayangku. Ibu. Chika, melihatmu begitu bahagia, aku akan menangis sebelum kamu melakukannya. Pak, ayo pergi. Chika, kamu terlihat sangat cantik hari ini, apalagi Paman Julian, bahkan aku benar-benar terpesona, jangan lupa ambil buketnya. Di mana buketnya? Pasti aku tertinggal di mobil, aku akan mengambilnya, tunggu sebentar, oke? Hari ini adalah pernikahanku, Ibu, apakah kamu akan datang menemuiku? Maya, kamu sudah kembali. Chika, kau menghancurkan segalanya untukku. Aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Evelyn, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa? Kenapa kau yang menikah dengannya? Orang yang berdiri di sisinya harusnya aku. Aku akan membunuhmu. Julian, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Jangan bunuh aku. Julian. Bawa dia pergi ke kantor polisi. Chika, kau tidak apa-apa. Dia tidak melukaiku.
Kenapa kau mengambil pisau itu untukku? Apa kau ingin mati? Aku baik-baik saja, sayang. Cika, aku selalu mudah diatur sepanjang hidupku. Tapi hari ini, akhirnya aku melindungimu. Cika, apakah ibu mempermalukanmu? Apa itu? Apakah ibu membuatmu marah? Jangan menangis. Pengantin wanita tidak boleh menangis hari ini. Ibu pergi sekarang. Ibu? Bukankah ibu bilang akan melindungiku? Dan ibu akan meninggalkanku, mau kemana? Oke. Aku tidak pergi. Kau tidak akan pernah pergi lagi, ibu. Bapak Julian Sterling, Nona Cika, apakah kalian berdua berjanji untuk menjadi suami dan istri, untuk saling mencintai sepenuh hati, sampai akhir waktu? Aku bersedia. Pengantin pria, kini kau boleh mencium pengantin wanitamu yang cantik. Akhirnya, aku mendapatkan kelinci kecilku.